Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarwih, para alim ulama, orang tuaku, guru-guruku, anak-anakku, saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang lengkap silmi kafah. Ketika kita menjadikan sebagai panduan hidup, insya Allah itulah jalan untuk merebut keselamatan di dunia wal akhirah, dan sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu disebut bahwa akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Quran, karena apa yang disampaikan Quran itulah yang dipraktikkan dalam kehidupan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sudah komitmen melok pancajiwi sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah awal waktu lagi. Ini adalah rahasia keberkahan kehidupan. Narekona rapi waktu sempajang, alangkah baiknya kalau kita sholat dulu. Berikanlah haknya Allah. Hanya sebentar, paling 10-15 menit kita sholat. Setelah itu baru kita melaksanakan kegiatan lain atau pekerjaan lain sebagai tugas kedua yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Karena dua itu kata nafang Allah Ta'ala nafang cajir fatawe. Yang pertama, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya kepada aku. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Ada yang menerjemahkan khalifah ini wakil Tuhan. Bayangkan mewakili Tuhan. Kita ini semua adalah wakilnya Tuhan untuk bagaimana mengelola bumi dan mensejahterakan bumi, bukan menghancurkan alam ini. Rasulullah menjadi contoh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Tetapi sebenarnya kata kuncinya, kenapa Rasulullah bisa sukses di seluruh profesi, mula bapak rumah tangga, menjadi pedagang, menjadi pemimpin dunia. Kata kuncinya adalah kejujuran. Sampai sekarang ini masih urutan pertama ini yang menentukan orang sukses, baik secara pribadi, organisasi, bahkan bangsa dan negara. Diteliti di Amerika, 1000 responden, jadi 1000 yang ditanya, apa yang mengantar Anda bisa sukses? Masih tetap nomor 1 itu, integritas dan kejujuran. Nah, ini mulai meluntur ini di kehidupan kita, di kehidupan masyarakat. Sehingga terkadang orang mengatakan, susah kita dapat sekarang orang jujur. Paling kalau ada 100 orang, 2 atau 3 yang jujur, atau 10 orang yang jujur. Mari kita pegang prinsip, enggak apa-apa 2-3, yang penting ya tamak kur 2-3 orang.
Insya Allah anak-anakku ini, apalagi yang masih muda-muda ini, kalau kita pegang prinsip itu, lahirlah 100 orang yang memiliki prinsip kejujuran. Karena ini adalah modal dasar. Mulai dari profesi rumah tangga. Kalau di rumah tangga sudah ada dusta di antara kita, seorang suami tidak percaya lagi pada istrinya, seorang istri tidak yakin lagi pada suaminya, itulah awal kehancuran rumah tangga. Begitu pula di negara, dalam suatu organisasi. Jadi ini adalah modal dasar. Nah, mungkin ada yang berpandangan bahwa Rasulullah itu kan nabi. Saya katakan begini, sebelum dia jadi nabi sudah dapat gelar Al-Amin. Kalau di nafarate memang dia malam pue kejujurannya sebelum dia jadi nabi. Kamu umur 40 tahun kan baru dapat wahyu pertama kan. Nah, sebelumnya itu jadi pedagang, ya, jadi jadi kepala rumah tangga. Umur 25 tahun kan dia nikah, ya. Hadirin sidang jemaah Tarwi yang insya Allah dimuliakan Allah, lebih khusus Pak Haji, ya, alhamdulillah saya bisa berdiri di mimbar ini. Saya biasa memang kalau lihat ke masjid, salah satu niat saya, ya Allah, kapan saya berdiri di mimbar itu? Nah, rupanya malam ini saya sudah berdiri di mimbarnya. Ini masjid yang sangat megah, luar biasa. Nah, setiap diri manusia haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman minimal 3 hal. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang siapa dirinya. Bahasa Ogina kapang naisengi nanya na jepuy alena. Kan banyak Bugis, saya tahu banyak Bugis di sini. Maaf kalau tidak ada bahasa Makassarnya. Sudah berapa puluh tahun maka di Makassar belum lancar bahasa Makassar. Dari tahun 83. Ya, mulai dari mahasiswa, dan sekarang sudah tahun 2020. Saya tidak tahu, lambat sekali saya kalau bahasa. Saya di Bogor itu 4 tahun, tidak tahukah juga bahasa Mandar, bahasa Sunda. 5 tahun kemarin di Mandar, tidak bisakah juga bahasa Mandar, saya tinggalkan Mandar. Ya, yang kedua, setiap diri harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan siapa di luar dirinya. Yang ketiga, setiap diri harus mengetahui dan memahami siapa Tuhannya yang dia sembah. Tetapi ketika dipahami secara mendalam siapa diri kita, siapa di luar diri kita, insya Allah akhirnya nanti itu kita bisa paham siapa sih sebenarnya Tuhan. Dan ini perintah ayat, hendaklah setiap diri itu mengetahui dari manakah dia diciptakan. Ada kan ayatnya itu. Kemudian ada ayat wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Berarti kenapa kita harus paham diri kita? Kenapa harus kita paham di luar diri kita? Kita tahu sedikit apa itu tanaman, apa itu air, apa hakikatnya air, supaya kita lebih tahu sebenarnya kebesaran Tuhan di balik apa yang kita saksikan itu. Wa fil ardi ayatun lil mukinin, bahwa di luar dirimu ini bertebaran ayat-ayatku bagi orang yang yakin. Kita bisa menemukan kebesaran Tuhan di tanaman. Saya background ilmu pengetahuan saya pertanian, Pak Haji. Tetapi saya bisa temukan betapa kebesaran Tuhan di balik tanaman yang saya pelajari. Ini merubah paradigma pembelajaran sekarang, bahwa belajar orang bukan hanya untuk tahu dan terampil tentang ilmunya, tetapi dengan belajar dan terampil tentang ilmu, maka dia bisa temukan betapa kebesaran Tuhan di balik apa yang dia pelajari. Ini yang hilang sekarang, ilmu itu hilang. Kenapa hilang? Barat yang menghilangkan mulai abad ke-14. Sebelum itu kan Islam itu yang menguasai ilmu. Hampir semua inspirasi ilmu berasal dari Quran. Lahirlah Ibnu Sina, lahirlah Al-Biruni. Saya punya buku 147 ilmu yang hebat masa lalu, masanya Islam. Hampir semua ide-idenya berasal dari Quran. Nah, inilah sebenarnya salah satu niat saya kenapa saya berani berdiri di mimbar. Karena saya mau mencoba bagaimana kita berpikir mengembalikan kemuliaannya itu ilmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu pula dalam dirimu itu banyak
Apakah kamu tidak pikirkan betapa jantungmu itu tidak pernah berhenti berdetak? Apa yang menyebabkan dia berdetak? Itu ditemukan, itu rupanya ada semacam baterai yang menyebabkan sehingga dia tidak pernah berhenti berdenyut di sini, dan rupanya itu baterai itu berasal dari cahaya. Bahkan ilmuwan belum bisa menemukan sebenarnya cahaya itu dari mana. Kalau ilmuwan tidak bisa menemukan, kembalikan bahwa itu pasti Allah yang mengatur. Hadirin sedang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, dari mana sebenarnya atau apa yang menyusun diri kita? Mungkin biasa kita dengar nigi misalnya lainnya insya Allah nafahangi puana. Saya tidak tahu apakah hadis itu atau hanya apa namanya, apalagi hadisnya. Sudahlah, sebentar saya ingat itu. Ya, diri kita ada yang membagi, ada 3. Yang pertama adalah bahwa diri kita ini tersusun dari jasad, tubuh kasara. Dari mana jasad itu? Jasad ini ya berasal dari satu titik dalam bahasa ilmu pengetahuan yang disebut dengan sel. Jadi semua yang duduk di sini berasal dari satu titik. Tesemero berapa ukurannya itu titik pertama yang membentuk diri kita? 1/10.000 cm. 1/10.000. Karena sekarang kan sudah bisa semua dipoto itu dalam rahim itu, ketika ketemu sperma dengan ovum menghadirkan satu sel yang disebut dengan zigot atau stem cell yang menjadi pengobatan populer sekarang. Ditanam itu stem cell dalam diri, dia bisa mencari sel-sel yang rusak dan diganti dengan sel-sel yang bagus. Tapi nulis rapi ya roh, karena saya dengar berapa mahalnya. Tetapi rahasianya ditemukan. Ini rahasianya, rupanya selawat bisa mengaktifkan stem cell. Jadi kukam apa di apakah di jantung tak apa ini takatan ini bawang, nah pakai baca selawat terus, itu katanya itu bisa mengaktifkan kembali itu stem cell yang menjadi sekarang sistem pengobatan yang hebat. Kalau tidak salah sampai ratusan juta itu dibayar untuk menanam satu sel atau stem cell di dalam diri kita. Rupanya ada selawat bisa mengaktifkan. Jadi semua kita berasal dari satu titik. Nah, satu titik ini berasal dari mana? Berasal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup berasal dari air. Berarti diri kita terdiri dari unsur air. Nanti ini pembahasannya, ini bisa pelajari sifatnya air, kemudian sifati air. Insya Allah kita bisa jadi hebat. Dimanapun kita berada, kita merasa dibutuhkan oleh orang. Karena air kan begitu. Dia bisa bertasbih dalam 3 wujud, bisa menjadi uap, bisa menjadi es, bisa menjadi air minum. Tetapi dalam bentuk apapun, dia bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dia terbentuk dari unsur-unsur tanah. Nah, ini rahasianya ini, unsur-unsur diri itu yang menyusun tanah itu persis sama. Kurang lebih 92 unsur. Tapi yang paling utama ada 16. Karena itu yang dibutuhkan tanaman 16 itu juga ada dalam diri. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang dibutuhkan banyak dalam tubuh itu yang diciptakan oleh banyak Allah di lingkungan ini. Apa yang paling banyak dalam tubuh kita namanya nitrogen. Berapa komposisinya di luar diri kita ini? 78%. Urutan kedua oksigen, 21% di luar diri kita ini, 21%. Itu dikurangi saja oleh Allah, mungkin sudah tidak ada lagi yang kehidupan. Dikurangi menjadi 15%. Nah, mulai 5 miliar tahun yang lalu, berdasarkan informasi sejarah, bumi ini sudah hadir. Itu tetap itu sekitar 21%. Siapa semua yang mengatur itu? Siapa semua yang menjaga keseimbangannya itu? Dan yang berbahaya kalau banyak, itu diciptakan sedikit. Apa yang berbahaya kalau banyak? Namanya karbon. Diciptakan oleh Allah hanya 0,003%. 0,03% di sekitar kita ini. Karena kalau itu bertambah, itu akan menyebabkan terjadinya pemanasan bumi. Nah, ini yang bertambah sekarang. Makanya kalau sudah tidak ada itu sudah panas nih bumi ini. Mungkin biasa kita dengar terjadi pemanasan global. Kenapa? Karbon itu bertambah ke atas. Karena mestinya diikat oleh tanaman,
dihancurkan itu tanaman, manusia hancurkan tanaman. Konon kabarnya tinggal 40% hutan di Indonesia. Jadi aja nanti mereka maku tanam lagi. Dan di normalnya rebusi, mestinya hujan tidak hujan. Mestinya hujan rintik-rintik, hujan keras. Kalau bahasa Quran kan dia katakan hujan itu berkah. Nah dia aja nak berkah, Pak boleh mancaji banjir ki. Tetapi itu karena ulahnya manusia. Kenapa dia banjir? Ditempati ki, itu tempatnya untuk meresap. Saya masih ingat tahun 83 saya pertama di Makassar. Itu Petarani itu masih rawa-rawa semua itu Petarani. Nah sekarang tidak ada rawa-rawa. Bagaimana tidak banjir? Hujannya sudah tidak normal, kemudian resapannya dipakai membangun. Hadirin sidang jemaah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Karena singkat waktunya, ya. Yang kedua, ya, tubuh kita terdiri dari jiwa namanya, atau tubuh alusu, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan badan energi, atau badan bioplasmik. Di sinilah mengandung cahaya. Dia mengandung cahaya, dan ketika kita mampu mendekati tubuh cahaya kita, insya Allah itulah bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban. Bahkan ini yang bisa menjelaskan kenapa wali itu bukan cerita apa namanya itu, tidak bisa dijelaskan. Wali itu bisa dilihat di mana-mana, pada waktu bersamaan dia bisa dilihat dari beberapa tempat. Karena memang mafacingnya lena, dia punya tubuh cahaya, dia hadir di dalam dirinya sehingga bisa dilihat di mana-mana. Karena kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau orang bisa mendekati tubuh cahayanya, itu dia bisa dilihat di mana-mana. Jadi kewalian itu bukan cerita-cerita bisa dijelaskan itu secara ilmiah. Nah, kekuatan cahaya ya di dalam diri, atau kekuatan energi tadi di dalam diri itu bisa dia merambat secepat cahaya. Nah, kenapa dia bisa hidup? Jasad bisa hidup, kemudian tadi jiwa itu bisa hidup karena dia diliputi oleh ruh atau unsur-unsur ilahi. Jadi dua komponen tadi, jasad, badan, kemudian setiap benda itu ada energinya. Itulah sebenarnya hakikatnya jiwa ketika dia diliputi oleh ruh. Dari mana ruh itu? Dari Tuhan. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi ketika tadi terbentuk stem cell, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Allah meniupkan kecerdasannya. Allah memasukkan sifat-sifatnya di dalam diri kita. Makanya tidak ada orang itu yang tidak memiliki sifat-sifat Tuhan sebenarnya, sifat-sifat ilahiyah. Ini juga yang mendasari saya bahwa pada dasarnya itu potensi dasarnya manusia pada mana? Kenapa semua tadi kan berasal dari satu titik? Badan kita berasal dari satu titik yang disebut sel. Kemudian mendapatkan tiupan ruh, kecerdasan dan sifat-sifat mulia dari Tuhan yang sama. Apa yang membedakan nanti manusia? Alat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Sam'a wal basara wal fu'ada kullu. Penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Siapa yang bisa memanfaatkan dengan baik penglihatan, pendengaran dan akal pikirannya, itulah nanti yang menjadi hebat. Jadi tiga alat ini akan menentukan pilihan hidup kita. Mau jadi hebat, manfaatkan dengan baik, manfaatkan belajar, manfaatkan mendengar. Ini yang sementara belajar. Begitu pula tiga alat ini juga bisa mengantar orang jadi hina. Ibu, kalau suami itu selingkuh, itu pasti yang menyebabkan dia selingkuh itu mungkin matanya. Ya, karena dia lihat yang lain itu lebih cantik daripada istrinya. Tidak apa-apa, memang mungkin lebih cantik, tapi syukuri apa yang ada. Bukankah syukur itu adalah jalan untuk merebut surga? Kalau kita syukuri, insya Allah itulah jalan untuk masuk surga. Orang bisa korupsi karena pendengaran. Boleh jadi dari pendengaran dari istri saya misalnya. Ada istri saya di belakang itu. Mungkin bisa saja dia sampaikan begini, Pak, kenapa itu samping rumah kita itu dia tidak profesor tapi 3 mobilnya? Akhirnya mungkin saja karena sudah ada juga iblis.
hanya saya gunakanlah segala cara supaya 3 juga mobilku. Berarti korupsi bisa hadir karena dari pendengaran. Jadi hati-hati. Makanya 3 alat ini juga diminta pertanggungjawabannya nanti. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan akal pikiranmu pasti aku akan minta pertanggungjawabannya. Jadi manfaatkanlah mata, pendengaran dan akal pikiran kita untuk memilih pilihan hidup, karena Allah memberikan pilihan-pilihan hidup. Bahkan di dalam Al-Quran itu mau ya memang orientasinya beribadah mau surga, itu sudah ada semua itu. Mau ke surga mana? Semua kalau surga ini yang dibutuhkan, ini yang dilakukan. Makanya saya katakan begini, hakul yakin kita dengan Quran kemudian kita terapkan dalam kehidupan, itu sangat menentukan nanti sikap dan cara berpikir kita di kehidupan ini, karena sudah ada semua. Saya biasa sederhana Pak Haji, saya katakan begini, yang bisa mengeliminir itu perbuatan-perbuatan tidak baik itu kan ketika hakul yakin kita dengan Allah bahwa Allah itu maha melihat. Allah kan memperkenalkan dirinya maha melihat. Kalau kita hakul yakin dengan itu yang bisa mengeliminir perbuatan-perbuatan kita yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, kita kaji Allah Ta'ala. Tetapi apakah begitu kita terapkan dalam kehidupan? Bahkan saya maknai ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitab inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, saya maknai bahwa seakan-akan Allah mempaketkan antara perintah salat dengan perintah untuk mengkaji Al-Quran. Ini motivasi, kan saya juga baru belajar. Kalau ini anak-anakku mungkin sudah banyak penghafal, ya. Tetapi hati-hati Ki, karena penghafal itu tidak menjamin. Karena penghafal, apa yang dihafal mestinya diterapkan dalam kehidupan. Karena utlu rupanya bukan hanya sekedar baca. Beda dengan ikra. Kalau ikra baca, kalau utlu itu baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Banyak sekali perintah-perintah yang masih jauh itu, masih jauh dari Quran. Coba mungkin saya temukan itu 89 ayat yang dimulai ya ayyuhallazina amanu. Majalloki ku maka dekat angkat toko dia nama tepe. Jadi koreksi maki ya roh. Jadi sekali lagi 89 ayat saya temukan ya ayyuhallazina amanu. Salah satunya tepat waktu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Nare ketiba waktu sampajang lokani ulama sampajang. Meskipun ayat itu mengatakan pada hari Jumat, tapi sebaiknya seluruh waktu salat nare kuna rafi waktu nunjukkan ulama sampajang. 15 menit. Dan itulah nanti akan menentukan keberkahan hidup kita di antara salat. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, melampai-lampai ini rok apa? Ya, sebagai penutup motivasi di bulan suci Ramadan ini baru malam ke-8. Narengi umur Allah Ta'ala sampai akhir Ramadan. Gunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk berusaha meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita. Banyak mengkaji Al-Quran. Orang tuaku, saudara-saudaraku yang sebelum Ramadan mempraktekkan salat tahajud, tetap lanjutkan. Pada waktu itu masih baca tarawih, isambusi untuk bola. Yang tidak bisa kan witir 2 kali ya, ya bisa lanjutkan. Karena inilah sebenarnya salat yang langsung Allah menjanjikan ganjaran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah untuk melaksanakan salat tahajud, niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan maqaman mahmuda. Fatarwi doanya surah ke-17 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa harijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anak-anakku yang baru menuntut ilmu, ini kita praktekkan, insyaallah masa depan kita itu akan penuh keberkahan. Ketika ini dipraktekkan, apalagi mulai sekarang kita praktekkan, berpeluang besar kita mendapatkan 4 kemuliaan di sisi Allah. Kalau Allah yang memuliakan kita, masih adakah malunya akan menghina kita? Saya sangat merasa dihargai bisa berdiri di mimbar ini. Itu juga merupakan suatu penghargaan, merupakan suatu rezeki. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.